Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama, dan saya untuk pertama kalinya silaturahim di hari Senin ya. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa berlanjut. InsyaAllah di setiap pertemuan dengan saya, kita akan membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Ma'alimul Islam, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku kitab Tauhid ini sebenarnya sangat banyak disarah oleh para ulama dan menjadi kitab muqarrar tauhid yang diajarkan di Saudi dan beberapa pondok pesantren di Indonesia. Nah, kebetulan ketika saya dulu kuliah juga menyelesaikan dua syarah daripada kitab Tauhid ini. Yang pertama Fathul Majid, yang kedua adalah Taisirul Azizil Hamid. Itu diantara buku-buku yang mensyarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad At-Tamimi. Baik jemaah sekalian, kita sedikit perkenalan. Penulis ini siapa, kemudian buku ini berbicara masalah apa. Ini saya langsung to the point ya, karena bapak-bapak ini kan orang yang sudah sering ngaji ya. Jadi kalau orang sering ngaji itu nggak perlu terlalu banyak basa-basinya ya. Langsung to the point-nya ya. Baik jemaah sekalian, penulis buku Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau adalah salah satu dari dua orang yang berjasa mendirikan Al-Mamlakah Saudiyah, yaitu kerajaan Saudi Arabia. Dulu jauh sebelum Saudi zaman sekarang yang sekarang berkolaborasi dengan Amerika Serikat. Saudi ini mengalami tiga periode, tiga fase. Fase pertama mereka betul-betul memperjuangkan Islam, memperjuangkan persatuan umat Islam. Kemudian fase kedua, Saudi ini berkolaborasi dengan Inggris yang nanti terjadi perang dengan Turki. Ya, mungkin Anda pernah mendengar namanya Lawarinci Arabia, seorang intelijen Inggris yang berhasil memporak-porandakan kekhilafan Islam di Timur Tengah. Jadi kaum muslimin diadu domba, ya diadu domba. Kemudian Saudi fase ketiga, ya sekarang ini fase ketiga, yaitu berkolaborasi dengan Amerika Serikat yang banyak sekali menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Nah, ini fase Saudi sekarang. Makanya Anda jangan heran kalau seandainya Saudi itu sangat samina wa atona kepada Amerika Serikat yang sekarang mau saya. Ya walaupun demikian seburuk-buruknya Saudi lebih baguslah dibandingkan negeri Wakanda atau negeri Andusila atau apa ya. Karena apa? Karena masih menerima jamaah haji, kemudian macam-macam lah jamaah sekalian. Pelayanannya Anda merasakan bagaimana ketika pergi haji maupun umroh. Saya berbicara sejarah, mohon maaf tidak ingin membanding-bandingkan. Kalau berbicara baiknya, saya rasa Saudi hari ini, terutama orang-orangnya dan para ulamanya, mungkin belum ada negara lain yang bisa menyamainya kalau berbicara itu. Cuma kita berbicara fase perpolitikan Saudi, fase politiknya. Nah, fase politiknya sekarang sangat erat kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Makanya Saudi jamaah sekalian termasuk yang berjasa dalam menghancurkan Uni Soviet ketika Uni Soviet itu menjajah Afghanistan 1979 sampai 1989. Jadi Uni Soviet bertahan cuma 10 tahun. Agak beda dengan rivalnya Amerika Serikat yang bertahan 20 tahun menjajah Afghanistan. Tapi hasil akhirnya sama-sama keok ya. Jadi ini berhadapan dengan orang-orang Afgan. Nah baik jemaah sekalian, Saudi memang sangat berjasa. Kenapa?
Karena dari Saudi banyak lahir panglima-panglima mujahidin. Mungkin Anda pernah mendengar Usamah bin Laden, ya. Itu sebenarnya dulu keluarganya bin Laden itu sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Ya, dan beliau ke sana dulu awalnya ke Afghanistan. Itu sekali lagi atas rekomendasi Saudi. Karena begini, Anda mungkin pernah dengar ya, perang dingin. Ada dua kubu yang sangat kuat. Yang pertama adalah kubu Amerika Serikat, USA. Yang kedua kubu Uni Soviet, USR. Kalau Anda masih ingat mungkin gitu ya. Ya, dulu kita pelajaran IPS kita dulu ada USA, ada USR. Sekarang nggak ada USR-nya, tinggal USA-nya. Ya. Nah, dua-duanya ini saling bersaing. USA atau Amerika Serikat, United States of America Serikat, itu membawa ideologi demokrasi. Sementara Uni Soviet itu mengembangkan ideologi apa? Ideologi komunis. Dulu mereka bertarung di dunia ini. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Nah, singkat kata, Uni Soviet menjajah Afghanistan. Menjajah Afghanistan tahun 1979-an. Kemudian jamaah sekalian, terjadi perlawanan para umat Islam dari Afghanistan melawan orang-orang komunis. Perang yang sangat dahsyat. Maka dari Indonesia banyak sekali para mujahid yang berangkat ya untuk berjihad di sana. Banyak ya. Kalau yang sudah wafat ada Ustadz Aris Munandar, Allah yarham. Dan saya dengar Ustadz Mu'inuddin Basir juga pernah terlibat ya. Kemudian yang masih hidup saya sebutkan saja yang di penjara, karena yang nggak di penjara nanti malah di penjara ya. Ada Ustadz Abu Rusdan ya. Kemudian ada ustadz-ustadz lain yang mereka berangkat berjihad di sana. Ya, mereka bertahun-tahun hidup berjihad melawan Uni Soviet di sana. Nah, termasuk Imam Samudra ya, kemudian lain sebagainya. Ustadz Mukhlas ya. Mereka pergi berjihad melawan Uni Soviet. Singkat kata, Uni Soviet akhirnya keok 1989, kemudian mengundurkan diri, yang diakhiri dengan apa? Runtuhnya negara Uni Soviet ataupun United States Uni Sovietnya, dan berubah menjadi beberapa negara-negara kecil. Dan negara besarnya adalah Rusia. Negara-negara kecilnya banyak ya, ada Kazakhstan, ada Dagestan, ada apa sekarang yang lagi perang sama Rusia? Ukraina ya. Ukraina. Itu adalah negara-negara dulu termasuk negara Uni Soviet ya. Baik. Kemudian mereka mendeklarasikan terjadi perang saudara dulu sampai seingat saya 1996 atau 1995 terjadi perang saudara antara faksi-faksi jihad yang ada di sana. Yang faksi jihad ini kemudian dimenangkan oleh Taliban yang dipimpin oleh Mullah Umar dan mendeklarasikan Imarah Islamiyah Afghanistan, negara Islam Afghanistan. Nah, itu yang buat Amerika marah. Kenapa? Begini, Amerika itu dalam tanda kutip turut berjasa dalam meruntuhkan Uni Soviet. Karena Amerika itu rival saingannya Uni Soviet, maka Amerika Serikat meminta kepada negara-negara yang menjadi sekutunya di Timur Tengah untuk terlibat memerangi Uni Soviet dengan cara apa? Menghasung pemuda-pemudanya untuk berangkat berjihad di Afghanistan dan memberi fasilitas kepada mereka. Nah, di antara yang memberangkatkan para mujahidin itu ada negara Saudi, termasuk negara yang sangat banyak mengirimkan para mujahidnya. Memang dibebaskan. Kenapa? Karena Saudi atas perintah siapa? Amerika Serikat ya. Jadi di situ titik temunya. Nah, maka berangkatlah. Bahkan para mujahidin cerita ya, mereka berangkat ada pesawat gratis dari Saudi. Pulang perginya pesawat gratis. Anda bayangkan pergi jihad gratis. Ya, ada gratisnya. Kemudian keluarga yang ditinggal itu dapat jaminan. Jadi dulu kalau orang musim panas atau musim dingin berliburnya jihad di Afghanistan. Jadi asyik banget dulu ya. Beda kalau sekarang kan Anda ke Suriah pulang-pulang ditangkap Densus kan ya. Nah, kalau dulu dikasih fasilitas ya Mas, dikasih fasilitas akan perang. Berangkatlah. Nah, berangkatlah dalam jumlah yang sangat banyak. Disebutkan orang Saudi hampir 30.000 orang berangkat ke sana jamaah sekalian. Nah, di antara yang berangkat Usama, kemudian ada juga yang berangkat panglima di Rusia, panglima di mana namanya? Chechnya, namanya Jenderal Al-Khattab, Ibnul Khattab. Ya, itu beliau berangkat juga jamaah sekalian. Nah, ini dalam rangka apa? Menjatuhkan rival Amerika Serikat yang bernama Uni Soviet. Nah, ternyata betul-betul jatuh. Memang Amerika memberikan senjata, jamaah sekalian itu, memberikan senjata. Jadi kalau ditanya apakah
Uni Soviet, apakah Amerika Serikat membantu para pejuang Afghanistan? Iya, betul. Tapi bantuannya tidak secara langsung, ya. Bantuan politik dan juga bantuan-bantuan militer lainnya. Sehingga menanglah menanglah Taliban. Ternyata Amerika salah. Mereka membesarkan anak singa ternyata. Maka marah Amerika Serikat. Tahun 2001 kemudian mereka mengebom Afghanistan dan mulai saat itu mereka menjajah Afghanistan sampai 2021 kemarin. Ya. Sampai 2021 kemarin. 20 tahun mereka menjajah Afghanistan. Menang enggak juga, kalah akhirnya kan. Baik, Masyarakat muslimin, ini gambarannya. Baik, tadi saya bilang bahwa Saudi mengalami berapa fase? Ada 3 fase ya. Nah, fase pertama Saudi didirikan oleh Muhammad ibn Saud, berkolaborasi dengan salah seorang ulama yang gerakan dakwahnya memiliki banyak pengikut. Namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini berkolaborasi ya Mas kalian, berkolaborasi. Hingga singkat cerita, mereka berdua berhasil mendirikan sebuah kerajaan. Ya, sebenarnya Muhammad bin Saud dulu sudah sebuah kerajaan kecil sebenarnya. Tapi karena bergabungnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disertai dengan murid-muridnya, akhirnya dukungan ulama juga luar biasa. Kemudian dakwah juga menyebar, akhirnya mereka menguasai sebuah wilayah yang sangat luas yang sekarang dikenal dengan Al-Mamlakah As-Saudiyah, ya, yaitu negara Saudi. Makanya kalau Anda lihat di Saudi sampai sekarang itu ada pembagian kekuasaan begini. Kalau masalah pemerintahan itu diserahkan kepada keturunannya Muhammad ibnu Saud, ya. Yang sekarang siapa? Raja Salman. Kemudian Salman sekarang punya putra mahkota siapa namanya? Muhammad ibnu Salman. Nah, kemudian untuk urusan agama biasanya diserahkan Kementerian Agama itu diserahkan kepada keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Makanya ada istilah alusyaikh ya. Keluarga Syekh ya. Nah, itu biasanya begitu. Kenapa? Karena memang dulu jasa pendirian Saudi tidak lepas dari 2 orang ini. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama mazhab Hambali yang sangat disegani pada zamannya, beliau kemudian berdakwah dengan secara lisan maupun tulis-menulis. Nah, di antara karya beliau di era-era dakwah awal-awal mendirikan Saudi, sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid yang hari ini kita akan kaji dan selanjutnya. Itu salah satu buku yang sangat luar biasa yang beliau tulis. Beliau meringkas fatwa, pendapat dan berbagai macam pendapat-pendapat para ulama disertai dengan dalil yang luar biasa. Nah, beliau menyebut Kitabut Tauhid. Kenapa beliau sebut sebagai Kitabut Tauhid? Karena pada saat itu beliau menilai orang-orang sudah melenceng tauhidnya. Salah satunya apa? Orang-orang pada zaman beliau awal-awal dakwah lebih senang ke kuburannya Zaid bin Khattab, putranya Umar bin Khattab. Lebih senang ke kuburannya para kiai atau para sahabat pada zaman dulu daripada mereka berkunjung ke Baitullah Al-Haram, ya. Mereka sering ke sana bawa sesajen, kemudian berdoa di sana dan lain sebagainya. Ya, sampai mereka melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lakukan di atas kuburan-kuburan. Nah, akhirnya beliau menulis namanya Kitabut Tauhid untuk menjelaskan kepada umat tentang bagaimana memahami tauhid yang sebenarnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita sedikit ringkasan daripada Kitabut Tauhid ini. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kitabut Tauhid ini telah ditulis syarahnya oleh para ulama puluhan bahkan ratusan kitab. Disyarah, dijelaskan. Ya, yang paling pertama kali yang mensyarahnya adalah putra beliau yang berjudul Fathul Majid. Kemudian jamaah sekalian, beliau juga cucu beliau menulis buku Taisir Azizil Hamid. Kemudian ada juga Fathul Hamid. Demikian sampai sekarang banyak ulama yang menulisnya. Syekh Utsaimin menulis Al-Qaul Al-Mufid fi Syarh Kitab Tauhid 3 jilid. Kemudian Syekh As-Sa'di, yaitu ulamanya Saudi, gurunya Syekh Utsaimin, menulis buku Al-Qaul As-Sadid fi Makna Kitab Tauhid. Kemudian ulama kontemporer juga banyak, diantaranya Syekh Dr. Sultan Al-Umairi menulis buku yang berjudul Al-Maslak Ar-Rasyid fi Syarh Kitab Tauhid, jumlahnya 3 jilid. Wah, banyak sekali para ulama yang kemudian menulis, meringkas, mensyarah dan lain sebagainya.
Maka kita ingin menyampaikan kitab ini karena dianggap kalau banyak mensyarahnya berarti bukunya bermanfaat. Kalau banyak yang mensyarahnya dan mengkajinya berarti buku ini layak untuk dikaji. Ya, beda kalau seandainya saya tulis kemudian nggak ada yang mensyarahnya kemudian saya pede menyampaikan kepada bapak-bapak, ini nggak benar ya. Baik jemaah sekalian, itu Kitabut Tauhid. Berikutnya, apa isi daripada Kitabut Tauhid ini jemaah sekalian? Jemaah sekalian, isi daripada Kitabut Tauhid sebagaimana judulnya hanya membahas bagian daripada akidah yang inti, bagian daripada membahas salah satu dari perkara inti dari akidah. Yaitu apa? Yaitu bagaimana hak Allah yang harus kita tunaikan, yaitu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya membahas masalah ini. Maka kita tidak mendapatkan di Kitabut Tauhid ini kajian akidah secara lengkap, rukun iman dibahas misalkan. Enggak. Memang beliau sengaja enggak membahas masalah itu. Nanti kalau sudah selesai Kitabut Tauhid, baru kita membahas buku-buku terkait masalah itu. Nah, di sini beliau banyak membahas masalah apa? Akidah, masalah tauhid mau saya. Ya, masalah ibadah, masalah syirik, kemudian perkara-perkara yang membatalkan ibadah, riya, kemudian apa yang seharusnya yang tidak boleh kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Nah, beliau bahas di sini. Ya, Kitabut Tauhid. Baik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan pertama daripada Kitabut Tauhid. Ya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai Kitabut Tauhid dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai pembahasannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ini hampir semua buku beliau selalu ditulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di semua awal tulisan beliau, Usul Salasa, Al-Qawaid Al-Arba, Usul Sittah, ini diantara buku-buku yang beliau tulis. Nah, selalu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki beberapa fungsi. Kenapa sebuah tulisan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, jemaah sekalian, sebagai bentuk untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali menulis surat kepada raja-raja, kepada para penguasa, baik surat yang isinya adalah dakwah atau surat yang isinya perjanjian, itu selalu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Sebagai sebuah contoh ya mas kalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik Makkah setelah perang Uhud, sebelum perang Fatu Makkah pada tahun kurang lebih tahun 6 Hijriah. Ya, 6 Hijriah berarti 6 tahun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ceritanya begini, ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat ini sudah ingin sekali berkunjung ke kota Makkah. Mereka sudah kangen sekali dengan kota Makkah, ingin melaksanakan umroh atau melaksanakan haji. Terutama para muhajirin, ya, yang Makkah merupakan negeri mereka, tempat mereka lahir, tempat mereka besar. Nah, jemaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Mimpi. Ya, dalam bentuk mimpi beliau melihat dirinya dan para sahabatnya muhallikina ru'usahum. Yaitu apa? Yaitu kepala mereka botak semuanya, ya. Kemudian mereka memakai pakaian ihram. Itu pertanda Allah Subhanahu wa taala sudah memperbolehkan untuk berangkat haji. Jemaah sekalian, berangkatlah Rasulullah SAW dan para sahabat. Gembiranya para sahabat luar biasa karena berangkat ke tanah suci, karena itu merupakan tanah sucinya umat Islam sedunia, kecuali Panji Gumilang dan teman-temannya di Az-Zaitun. Ya, baik, ya. Jadi jemaah sekalian, berangkatlah mereka. Tentu dari dari Bir Ali mereka sudah memakai pakaian ihram. Jauh tentunya kan jemaah sekalian. Kalau sekarang mungkin nggak begitu problem karena kita naik bis, ya, naik bis. Kemudian
kita berangkat paling 6 jam, 5 jam, 6 jam udah sampai kota Makkah. Dulu bisa 3 hari ya Mas Yan. Anda bayangkan pakaian ihram selama 3 hari coba. Ya, begitu repotnya. Tapi begitulah ketaatan para sahabat. Mereka berangkat. Nah, jemaah sekalian, di tengah jalan sampai di sebuah tempat, sebuah lembah namanya Hudaybiyah, mereka dihentikan oleh pasukannya Khalid. 200 sampai 300 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jumlah para sahabat sebenarnya banyak. Jumlah mereka kurang lebih 1.400. Cuma mereka ini pergi bukan dalam keadaan siap perang. Mereka bawa pedang, tapi pedangnya cuma aksesoris saja lah, pedang biasa ya. Nggak bawa tameng, nggak bawa panah, nggak bawa tombak. Memang bukan untuk perang, jemaah sekalian. Kok bawa pedang? Pedang pada zaman dulu itu ibarat HP bagi kita sekarang. Jadi kemana-mana bawa pedang. Ya, itu merupakan aksesorisnya laki-laki. Aksesoris laki-laki. Ya, mau walimahan pun bawanya pedang. Betul. Di kampung saya di Nusa Tenggara Barat, ketika saya masih kecil, itu yang namanya laki-laki itu pasti ada senjatanya. Minimal golok. Kalau anak-anak kecil SD itu biasanya golok kecil ditaruh di sini, taruh di belakang ya. Golok. Nanti kalau sudah dewasa biasanya goloknya panjang, kalau enggak bawa parang. Itu bukan untuk perang, memang itu sebagai apa? Aksesoris lah jamaah sekalian. Dan saya masih ingat bapak-bapak itu kalau pergi walimahan itu bawa parang, Pak. Ya bawa parang, kadang sarungan, orang sana suka sarungan dulu ya. Sarungan terus bawa parang. Ya udah. Hadiri walimahan begitu. Bukan untuk perang, tapi itulah laki-laki pada zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang ibarat apa? Ibarat inilah HP lah ya. Dan memang di antara sunnah Nabi Muhammad SAW itu, rumah beliau salah satu perabot rumah tangga Nabi adalah apa? Ada pedang. Jadi di rumah Nabi itu ada pedang, ada tombak, ada tameng. Ya. Sehingga para ulama mengatakan seharusnya rumah-rumah kaum muslimin hari ini begitu. Di rumah itu minimal ada pedang, ada tombak, ya ada golok. Bukan untuk apa-apa, ya sebagai hiasan saja. Taruh di dinding. Dan itu saya masih ingat zaman saya kecil. Hampir setiap rumah di kampung saya itu ada, Pak. Ada tombaknya, coba ditaruh aja. Aksesoris. Nah, untuk apa? Untuk melaki-lakikan laki-laki. Soalnya sekarang ada laki-laki tulang lembut, tulang lunak. Ya. Ada jenis kelamin ketiga sekarang ya. Enggak laki, enggak perempuan. Gara-gara apa? Karena pendidikan laki-laki dan keperempuannya gagal. Ya, baik masyarakat muslimin. Yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan para sahabat. Beliau tidak ingin bentrok senjata. Singkat kata, Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya, namanya Utsman bin Affan, untuk berjanji membuat janji dengan kaum musyrikin, melobi orang-orang musyrik supaya kaum muslimin diizinkan untuk ibadah. Kemudian Utsman berangkat, namun Utsman ini nggak balik-balik. Seharusnya beliau sudah balik, tapi nggak balik-balik. Tersebarlah isu bahwa Utsman dibunuh. Utsman dibunuh. Wah, rame jemaah sekalian. Akhirnya karena tersebar isu Utsman dibunuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif untuk membaiat para sahabat, untuk membaiat siap mati membela dan menuntut darahnya Utsman bin Affan. Ya, dibaiatlah para sahabat di bawah pohon. Pembaiatan ini disebut dengan baiatu ridwan. Ya. Dan Allah abadikan dalam surat Muhammad. Sedemikian surat Al-Fath juga. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah meridhoi orang-orang beriman ketika berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Jadi 1.400 sahabat yang hadir, semuanya siap sedia, siap mati, siap menumpahkan darah, dan siap mengalirkan darah mereka demi membela Utsman. Jadi ternyata pembelaan terhadap saudara itu penting juga. Walaupun satu yang terbunuh, 1.400 siap mati untuk membela saudaranya. Ini seorang muslim. Ya wajib untuk membela saudara muslimnya. Jangan kemudian malah menjual kehormatan saudara muslimnya. Nah, singkat cerita, ma'asyiral muslimin, hanya ada satu orang munafik yang tidak mau berbaiat.
dia bersembunyi di bawah ketiaknya unta, ya. Saya lupa siapa namanya, Syas bin Qais atau siapa namanya. Itu dia bersembunyi di bawah unta, di bawah ketiak unta, tidak mau berbaiat. Sisanya berbaiat semuanya, angkat tangan, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, singkat kata siapa namanya? Utsman akhirnya dibalikkan ke Nabi. Karena orang-orang musyrik khawatir ada serangan dari kaum muslimin. Setelah itu orang-orang munafik orang-orang musyrik orang-orang musyrik mengutus beberapa utusan. Ada 3 gagal, diutuslah yang keempat. Sehingga saya namanya Suhail bin Amr. Nanti coba dicari lagi nanti ya. Diutus untuk melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dibuatlah perjanjian antara kaum muslimin Madinah dengan orang-orang musyrik Makkah. Perjanjian itu ditulis oleh Ali sebagai sekretaris Nabi, menantu beliau sekaligus sekretarisnya. Nabi Muhammad mendiktekan, "Ya Ali, uktub." Wahai Ali, tulislah. Ya Rasulullah, apa saya tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail bin Amr mengatakan, "Ya Muhammad, na'rifullah wala na'rifu ar-Rahman ar-Rahim." Wahai Muhammad, kami tahu Allah, bismillah kami ikuti, kami sepakat. Tapi kami nggak tahu apa itu ar-Rahman ar-Rahim. Sebab orang-orang musyrik mengingkari nama Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Hapuslah ar-Rahman ar-Rahim, tulislah bismillah saja. Kemudian Rasul mengatakan, Ali, hapuslah ar-Rahman ar-Rahim, tulis bismillah saja, dihapus sama Ali. Lanjut kata Rasul, ya Rasul, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Stop, kata Suhail. Kalau kami mengaku dan kalau kami yakin kamu seorang nabi, maka kami tidak akan memerangi kamu. Tapi karena kami nggak yakin kamu bukan nabi, maka kami memerangi kamu. Rasulullahnya dihapus. Cukup Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ali, nggak apa-apa, hapuslah Rasulullah, ganti Muhammad ibnu Abdillah. Enggak ya Rasul, nggak mau saya. Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Saya tidak akan ikut kemauan orang kafir ini, kata Ali. Ganti Ali, nggak mau ya Rasul. Ali itu rodok sempat ngeyel gitu nih, nggak mau. Akhirnya Rasul tunjukkan mana tulisannya, kata Rasulullah. Ini ya Rasulullah, karena Rasul nggak bisa baca, dihapus sama Rasul, dihapus sendiri oleh beliau. Nah ternyata mengalah kadang itu, walaupun mengalahnya rodok merendah banget, itu kadang penting juga dalam sebuah diplomasi. Apalagi ketika kondisi lemah. Ya. Akhirnya cuma Muhammad ibnu Abdillah. Baik, singkat cerita begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Karena ini sekali lagi bagian daripada bagian daripada mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya demikian juga surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah kepada para raja. Kan setelah perjanjian Hudaibiyah ini, isi perjanjian Hudaibiyah yang ditulis di situ, salah satunya gencatan senjata selama 10 tahun antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik Makkah. Awalnya kaum muslimin mengira ini sebuah bentuk kekalahan. Ternyata Allah sebut justru perjanjian itu sebagai kemenangan. Kenapa demikian? Karena setelah itu Rasulullah dan para sahabat tidak lagi berhadapan dengan orang-orang musyrik. Mereka bebas berdakwah kemana saja. Jadi nggak ada yang memprovokasi suku dan kabilah lain untuk menolak dakwah Nabi. Kan musuh bebuyutannya adalah orang musyrik Makkah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa mengirim surat ke puluhan para raja. Hatta Rasul mengirim surat kepada Kaisar Romawi, Kisra Persia, Raja Urdun, kemudian demikian juga Raja Bahrain, Raja Mesir Al-Muqaiqus, dan beberapa raja serta kepala-kepala kabilah lainnya, mengajak mereka masuk Islam. Subhanallah, ada di antara mereka yang masuk Islam. Bayangkan kalau rajanya masuk Islam, berarti kerajaannya masuk Islam. Kemudian ada di antara mereka yang menolak dengan halus, tetapi mengikat hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW, seperti Al-Muqaiqus. Ya, Al-Muqaiqus Raja Mesir. Nah, jemaah sekalian, singkat kata, setiap surat yang dikirim oleh Nabi selalu dimulai dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita, WA saudara kita,
baiknya pakai apa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagus. Ya, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau pakai Ustaz gimana? Kalau seandainya kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga nggak masalah sih. Cuma yang menjadi problem nanti seberang sana wajib menjawab dengan Waalaikumsalam. Saya khawatir kadang lupa ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa beliau memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kata para ulama pensyarah adalah apa? Dalam rangka untuk mencontohi Al-Quran. Karena Al-Quran setiap suratnya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Ya, karena kecuali surat Taubah. Ada yang mengatakan ada dua sebab. Satu, ada yang mengatakan bahwa dulunya At-Taubah sama Al-Anfal itu satu surat, kemudian terpisah ya. Makanya akhir surat Al-Anfal boleh langsung disambungkan dengan awal surat At-Taubah ya. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan karena surat At-Taubah itu isinya Al-Baro'ah, berlepas diri dan pengumuman perangnya Allah kepada orang-orang kafir. Masa dimulai kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Kan nggak match ya, nggak sinergi. Baik, Mas Muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tabarruk, bentuk mencari berkah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan Bismillah pasti ada berkahnya. Dan sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka berkahnya terputus. Ada sebuah hadis, ada dua hadis sih, walaupun dua-duanya dhaif, tapi para ulama memakainya. Apa itu? Disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu dzibalin la yubda'u bi basmallah fahu aqta. Setiap sesuatu yang punya manfaat, punya nilai, tapi tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka ini aqta. Aqta artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau acara-acara besar ataupun kegiatan besar atau apalah tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya berkurang bahkan hilang sama sekali. Maka mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Berkah. Orang yang mengucapkan bismillah, maka amal-amalnya keberkahan, berkah. Makanannya berkah. Ya, dia mudah kenyang. Tapi kalau seandainya tidak memakai bismillah, maka hilang keberkahannya dan setan-setan bisa menggoda. Setan-setan bisa menggoda. Misalkan jemaah sekalian, kita masuk kamar mandi nggak mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, nanti setan ya ikut masuk juga. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menghalangi jin ataupun setan dari melihat kita kecuali satu, bismillah. Kalau udah membaca bismillah, maka mata mereka seakan-akan buta, udah lagi nggak melihat kita. Jadi kalau kita buka baju, aurat kita nggak kelihatan. Ya, bapak-bapak, mas-mas buka baju hati-hati, harus baca bismillah. Kenapa? Karena setan itu atau jin itu senang. Kadang ada jin perempuan senang sama laki-laki. Wah, kasihan kan? Kalau jenengan disenangi sama jin perempuan kan? Ya, betul. Akhirnya nanti disusahkan dicari jodoh. Makanya kalau ada mas-mas, mohon maaf ya, udah hampir usia 40 tahun kok belum dapat jodoh, saya khawatir ada yang senang gitu ya, dari makhluk sana ya. Cobalah diruqyah gitu ya. Oh, banyak kejadiannya mas kalian. Banyak juga. Bahkan ada yang paling yang paling luar biasa lagi adalah apa? Syekh Wahid Abdul Salam Bali, salah seorang ulama Mesir, beliau cerita, beliau kan ahli ruqyah dunia. Beliau itu bilang banyak pasien beliau, perempuan ataupun laki-laki, itu dirasuki sama setan, sama jin. Itu salah satunya apa? Karena jin senang sama dia. Kalau enggak istrinya yang diganggu. Kalau jin perempuan senang sama suaminya, istrinya yang diganggu. Makanya kalau ada seorang istri, kalau suaminya pergi jauh, kangen rasanya. Tapi begitu sampai di rumah, antara dia sama suaminya seperti Tom and Jerry, misalkan. Itu ciri-ciri gangguan juga. Siapa tahu ya, dia disenangi sama jin atau istrinya disenangi sama jin. Bahaya jamaah sekalian. Oh, saya pernah dapat cerita seorang akhwat cantik kayak artis gitu. Dia itu disenangi sama jin.
Jadi hampir tiap malam didatangi sama jin dan melakukan hubungan suami istri. Walaupun suami tidur di samping dia. Saya bilang, ibu sadar? Sadar Ustaz. Ya antara sadar tidak sadar, nggak tidur juga. Baru gini misal mata itu datang. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Oh begitu ya. Ya saya nggak mengatakan itu jin kiriman. Tapi mungkin siapa tahu dia senang. Kan jin itu merasuki orang tuh macam-macam sebabnya. Kadang iseng. Kadang juga usil. Karena senang, karena kiriman dan lain sebagainya. Itu penting juga. Ya. Akhirnya kemudian kita sarankan Bunda sebaiknya ruqyah. Akhirnya beli ruqyah dan dengar-dengar udah kembali normal sih. Ini penting ya. Bisa juga jin laki itu senang sama laki loh. Jadi kalangan jin itu ada lesbi gay juga. Ya. Loh. Kita pernah meruqyah seseorang yang disenangi sama jin laki, jadi anak laki-laki. Jadi kalau kita mau ruqyah itu, ya bahasanya kayak bahasa-bahasa banci gitu. Aduh, gitu atau begitu. Malah mengerikan. Malah goda kita ya. Ustadznya tampan, aku suka loh. Astagfirullahaladzim. Saya pernah marah, tak tempeleng gitu ya. Jangan suka marah Ustadz. Mudah loh saya merasuki orang marah. Enggak marah. Pinter juga, mungkin jinnya udah lama ngaji itu ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu ya, dimulai dengan bismillah. Demikian juga kalau kita itu naik kendaraan, bismillah. Ya, membuang sesuatu, bismillah. Kenapa? Untuk menghindarkan jin. Soalnya kalau kita nggak baca bismillah, mungkin mereka lagi main, kena nanti. Syekh Wahid Abdul Salam Bali pernah cerita dalam buku ruqyahnya itu. Dia pernah meruqyah seorang perempuan, ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu ini setelah diruqyah ngobrol sama jin. Jinnya bilang, ya kita sama jin itu boleh percaya boleh tidak ya, karena mereka ini hakikatnya pendusta. Saya merasuki dia karena saya sering disakiti. Dengan cara apa? Dia sering menyiram saya pakai air panas. Loh kapan? Itu kalau dia habis masak atau apa bawa air panas di got, ya dia kan nggak tahu sebenarnya ada cara supaya kami menghindar. Apa? Bismillah gitu. Ya kalau dia mengucapkan Bismillah kami akan menghindar. Begitu ternyata misalnya. Banyak kasus yang teman-teman cerita seperti itu. Termasuk saat kita takut, ditakut-takutin. Jangan tambah takut. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Nanti disebutkan dalam sebuah athar, kalau kita ditakut-takutin, Bismillah Allahu Akbar, dia akan mengecil, Pak. Akan mengecil. Saya punya kawan, mungkin antum kenal, nanti cari aja di internet. Dia sudah menjadi ustadz besar ya, ruqyah kesana kemari sampai Hong Kong sana, Jepang sana. Nama Ustadz Eri Abdurrahim. Dulu satu angkatan sama saya di kuliah. Dia cerita, saya punya teman di Malaysia, peserta ruqyah. Dia bilang dia punya punya gudang. Gudang dia itu jarang dikunjungi, tapi kalau sering ke situ itu ada penampakan macam-macam. Kalau ditakuti, kadang di penampakan wajah nggak jelas nih. Akhirnya oleh teman saya ini, Ustaz Eri ini disemangatin. Kamu harus berani, hanya Allah yang bisa memberikan kemudaratan. Jangan takut sama mereka. Kalau mereka jumlahnya banyak, tapi kalau Allah belum mengizinkan mereka tidak akan mampu. Itu kan tauhid kan? Dan ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Wah semangat orang ini. Kemudian dia pergi ke gudangnya. Dia buka gudangnya, ternyata betul-betul penampakan gitu. Tapi karena udah semangat tadi, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, mengecil Pak, mengecil, kayak tikus itu, kayak tikus kecil cindil itu, dikejar sama dia. Itu banyak katanya, lari ke sebuah kamar di gudang itu yang memang jarang dibuka. Makanya kamar itu harus sering dikunjungi. Kalau ada orang punya rumahnya besar, tapi jarang masuk ke sebuah kamar, nanti kamar itu ditiduri sama jin. Tidur sama jin. Maka sunnahnya kita kalau kita masuk ke tempat-tempat yang baru, contohnya ke villa, ya, ataupun mungkin ke hotel, apalagi hotel nomor kamarnya 13, ya. Nggak tambahan saya kalau ini. Itu Anda masuk itu dikibas-kibas dulu, sambil baca Al-Fatihah atau Bismillah. Siapa tahu di situ sudah ada yang nempatin. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia masuk ke kamar tersebut, ternyata banyak penampakan, tapi dia udah semangat. Bismillah, Allahu Akbar. Ayo semua mengecil semuanya, mengecil. Lantas dia ada yang dipukul, ada yang
picet begitu, ada yang berhasil melarikan diri, dan setelah itu alhamdulillah gudangnya sudah tidak aneh-aneh lagi. Ya, jadi Anda kalau punya kamar atau apa kok aneh-aneh gitu ya, itu baca itu dan jangan takut. Kemarin istri cerita, "Bi, aku masuk kamar mandi, Bi, tiba-tiba samponya gerak sendiri, pripun itu." Ya jangan takut, pegang aja gitu ya. Saya bilang, kalau mereka juga pegang ya rebut-rebutan aja, saya bilang gitu. Ya. Punya kita kok malah mereka ambil, ya salah dong gitu. Baik, masyarakat muslimin, jadi ini penting ya yang perlu kita pahami, bismillah itu kalimat yang sangat ajaib. Sangat ajaib. Baik, kawan sekalian, sudah terdengar adzan. Bisa lanjut atau cukup? Cukup ya. Karena baru pertama dan mungkin bahasanya rodok berat-berat, ya nggak usah lama-lama lah kan. Yang penting masuk ya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum jamaah. Mohon maaf belum ada tanya jawab karena nggak ada juga yang perlu ditanyakan. Ini baru mukadimah ya. Insyaallah kalau antum cari bukunya di Arafah tuh banyak tuh. Nanti cari aja terjemahan Kitab Tauhid bilang. Nanti kalau ngaji sama saya di bawah. Ya, dan saran saya sebaiknya ditinggal dia aja di Nur Mirah. Kenapa? Saya yakin bulan depan tuh ketinggalan nanti ya. Karena bapak-bapak ini sebenarnya sibuk. Tinggal aja di Nur Mirah nanti ya. Baik, saya kira demikian. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.